Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang anak yang soleh tentu sudah menjadi harapan semua orang tua. Karena salah satu aset terbesar bagi orang tua itu adalah anak soleh. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin tafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Kalau manusia ini sudah meninggal, sudah mati, maka semua amalnya terputus. Walaupun terputus amal, tetapi dia tetap akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari 3 jalur. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang memberi manfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh. Nah, makanya setiap orang tua tentu berharap anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Persoalan kemudian adalah bagaimana kita mencetak atau melahirkan generasi anak yang soleh ini. Sebenarnya tuntunan-tuntunan dari agama kita sudah cukup jelas. Salah satu ayat yang tadi saya baca di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Shadaqallahul azim. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, ketika Luqman berbicara kepada anaknya dalam rangka mengajar anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Nak, kau jangan persekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sebab syirik itu dosa besar yang tak berampun. Itu nasihatnya yang pertama. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kau jangan persekutukan Allah, karena syirik itu merupakan dosa besar. Wa wasailal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Saya nasihatkan, saya wasiatkan kepada seluruh anak manusia, wa wasailal insana biwalidayhi. Saya wasiatkan kepada seluruh anak manusia, terutama kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan. Bertambah hari, bertambah payah, bertambah susah, bertambah berat. Wahnan ala wahnin. Kemudian dia lahirkan dengan meregang nyawa antara hidup dan mati, bersimbah darah. Lalu kemudian disusui, disapih setelah 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Kamu berterima kasih, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, dan pada akhirnya kelak kau akan kembali kepadaku. Ini ada 3 poin penting Bapak Ibu dalam ayat ini yang mungkin bisa kita cerna pada kesempatan ini, kita pahami. Nah, sebenarnya banyak pelajaran ya, tapi saya ingin kemukakan 3
poin pokok saja. Yang pertama, la tusyrik billah, jangan persekutukan Allah. Itu satu. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Dua. Yang ketiga, kembalilah kepadaku. Nah, ini saya kira sangat penting untuk kita pahami. Prosesnya mulai dari kecil, bahkan mulai dari hubungan orang tuanya pertama kali sampai anaknya lahir, sampai kemudian pendidikan dan sebagainya. Ini dalam rangka yang pertama, la tusyrik billah, jangan persekutukan Allah. Ini pokok Bapak Ibu. Kalau ini sudah rusak, maka yang lain pasti akan rusak. Ini yang disebut dengan akidah. Zaman sekarang ini orang berpengetahuan banyak, orang pintar banyak. Tetapi kalau kepintaran dan pengetahuan tidak disertai dengan akidah yang benar, malah ilmunya akan menyesatkan dan akan membuat rugi dirinya sendiri. Man yazdada ilman walam yazdad huda wa huwa ab'adu minallah. Siapa orang yang ilmunya bertambah tetapi hidayah Allah tak bertambah dalam hatinya, maka dia akan bertambah jauh dari Allah. Banyak contoh Bapak Ibu. Ya, ilmu pengetahuannya tinggi tapi akidahnya rusak. Dia bertambah jauh dari Allah. Beberapa tahun yang lalu saya pernah baca sebuah informasi, satu tulisan. Ada seorang anak kelas 3 SMP. Nah, kebetulan dia lulus dari sekolahnya, naik ke mau masuk ke SMA. Karena dia sudah lulus di kelas 3 SMP, oleh ayah dan ibunya dibawa jalan-jalan ke Singapura. Ya, ini hadiah dari orang tua, ngajak anaknya jalan-jalan ke Singapura. Nah, sudah tinggal di hotel, besoknya ayah dan ibunya ke pasar, tapi si anak nggak mau ikut, dia mau di kamar saja. Lalu kemudian beberapa hari sesudah selesai acara mereka di Singapura, mereka pulang ke Jakarta. Sebulan kemudian datang polisi ke rumah si bapak ini, nangkap si anak itu, anak kelas 3 SMP itu. Orang tuanya kaget. Kesalahan apa anak saya? Dia baru kelas 3 SMP kok bisa ditangkap, apa salahnya? Diceritakanlah. Ternyata ketika dia di kamar hotel di Singapura, orang tuanya pergi belanja ke pasar, dia sendiri di kamar hotel ngotak-atik laptop, mentransfer uang orang dari Jerman ke rekening dia di Jakarta sebanyak 150 miliar kalau nggak salah. Rekening orang di Jerman dipindahkan ke rekening dia. Masya Allah, anak kelas 3 SMP 150 miliar. Ini yang saya katakan, kalau ilmu bertambah, akidah rusak, pasti akan rusak. Jadi jangan judul terobsesi kita, anak kita pintar, ilmu pengetahuannya tinggi, akidahnya bagaimana? Ini yang dipesankan betul oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. La tusyrik billah, kau jangan persekutukan Allah. Maraknya korupsi zaman sekarang Bapak Ibu, itu karena akidah. Ya, karena akidah. Kalau pengetahuannya tinggi, ada yang profesor, ada yang doktor, ya, sekolahnya tinggi-tinggi, jabatannya tinggi, tapi jadi koruptor karena akidah. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu kita perhatikan, terutama ke anak-anak kita ya. Akidah. Makanya di Pondok Pesantren Arafah, ini anak-anak Arafah, mereka baru kelas 2 SMP. Sejak dari awal mereka masuk ke Pondok Pesantren Arafah, saya langsung talqin zikir untuk mereka. Ini nak bahan modal kalian untuk hidup di atas dunia yang fana ini.
ilmu pengetahuan nomor 2. Ini dulu akidah, ini dulu talqin zikir. Alhamdulillah Bapak Ibu, mereka walaupun mereka masih kelas 2 SMP, khatamah mereka sudah hafal, imriti mereka sudah hafal atas pertolongan Allah. Setiap selesai sholat zikir la ilaha illallah, zikir jahar, zikir khafi. Setiap subuh mereka ngaji, baca asmaul husna. Makanya di Arafah kita bagi ya, yang utamanya ibadah, itu utama. Lalu kemudian ilmu alat, nahu, sorobnya, mantiknya, itu yang diutamakan. Lalu kemudian baru pengetahuan umum. Ya, nah, kenapa demikian? Dengan dasar ibadah, insya Allah mereka akan terbiasa melaksanakan amalia-amalia yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Nah, ditanamkan dulu di dalam hatinya itu akidah yang kuat. Kalau akidah yang kuat, Bapak Ibu, insya Allah ilmu pengetahuan tinggi itu enggak masalah. Saya punya teman, dia punya cerita, ada kawan saya di Jakarta, Pak. Sudah sekian lama, sudah sekian tahun yang lalu lah gitu. Waktu itu dia ditunjuk oleh bosnya selaku pimpinan perusahaan di Jakarta. Gajinya waktu itu sudah 20 juta per bulan, Pak. Nah, anak ini, orang ini, kalau waktu sholat zuhur dia turun dari kantornya ke masjid. Kalau sholat Jumat dia ikut sholat Jumat. Kalau nggak sempat turun, dia di ruang itu ada sejadah, dia sholat. Nah, perusahaan ini perusahaan orang non Muslim. Rupanya lama-lama bosnya tahu kalau pas hari Jumat dia meninggalkan kantor ke masjid sholat Jumat. Akhirnya dipanggil lah oleh bosnya ini. Saya ngegaji kamu di sini bukan untuk sholat. Saya ngegaji kamu untuk kerja. Jadi saya tidak ingin kamu meninggalkan jam kerja karena untuk ibadah kamu. Kalau kamu tidak bisa meninggalkan dan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan saya, lebih baik kamu keluar dari perusahaan ini. Begitu tegasnya. Langsung dijawab, Pak, yang ngasih rezeki saya bukan Bapak, Allah yang kasih rezeki saya. Kalau memang Bapak mau nyuruh saya keluar, sekarang juga saya keluar. Keluar, Pak, ninggalkan gaji 20 juta tahun 90-an. Kenapa? Mempertahankan akidah. Daripada saya meninggalkan sholat gara-gara cari duit, katanya lebih baik saya tinggalkan pekerjaan ini, katanya. Banyak pekerjaan yang lain, kata dia. Masya Allah. Nah, ini yang perlu kita tanamkan, akidah yang kuat. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana upaya kita untuk menciptakan anak-anak kita mempunyai akidah yang kuat? Alurnya sebenarnya sudah jelas, ya. Kita mulai saja misalnya dari anak lahir. Diazankan di sebelah kanan, diiqamatkan di sebelah kiri. Walaupun ada juga yang berpendapat diazankan kalau laki-laki, diiqamatkan atau kalau perempuan. Tapi saya lebih condong azan sebelah kanan, iqamat sebelah kiri. Untuk apa? Bukan mengajari anak azan, tetapi mengingatkan kembali kepada ruhaniah anak tentang adanya Allah. Sebab di alam sana, di alam arwah, si anak ruh kita itu sangat gembira, sangat senang. Tidak ada gundah gulana. Tetapi kemudian setelah dia berada dalam kandungan ibu, mempersiapkan dirinya untuk turun ke muka bumi, sampai ke alam nasut ini, alam bumi ini, turunlah dia. Begitu dia lahir, ruh yang sangat suci bisa melihat kondisi di alam nyata ini. Dia mulai teringat masa lalu. Dia lupa, dia gundah bagaimana jadinya hidup di alam dunia yang fana ini, sedangkan di sana dalam keadaan tenang. Di sini banyak huru-hara, pembunuh dan segala macam.
lupa dia kepada jalannya menuju Allah, akhirnya diingatkan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung diam. Cobalah anak yang sedang nangis, ya waktu dia mau diazankan, lagi nangis, gendong, azankan, pasti diam. Kenapa? Dia teringat kembali kepada Allah. Nah, mengingatkan ruhnya ini kepada Allah, itu tujuan kita memperdengarkan azan. Bukan ngajarin azan sama anak. Nah, begitu dia turun ke dunia kan kehilangan arah. Kemana saya pergi? Ya. Sampai-sampai para malaikat pun memberikan isyarat. Ya. Menyusulah kau kepada ibumu. Itulah Tuhan yang nyata bagimu di dunia ini. Maka walaupun tidak diajar cara nyusu, anak itu sudah tahu saja nyusunya. Carilah yang halal sebagai bekalmu hidup di alam fana, alam dunia. Mulai tenang. Sampai selesai azan, biasanya anak itu diam, tertidur malah. Ingat kembali. Nah, ini yang pertama. Memperdengarkan kepada si anak itu tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini pokok, ya, 2 kalimat syahadat. Cuman di kita ini, maaf Bapak Ibu, kadang-kadang sampai tua kita cuman sekedar hafal 2 kalimat syahadat. Kita tidak punya upaya untuk menggali, memahami. Kenapa 2 kalimat syahadat itu yang diperdengarkan di awal? Ketika baru lahir, karena disitulah fondasi, disitulah perjalanan selanjutnya. Maka sedang saya sampaikan di jamaah di Arafah, 2 kalimat syahadat ini paling tidak 5 tahapan yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus tahu cara mengucapkan. Ini maaf Bapak Ibu, saya udah agak sering ya menghadiri pernikahan. Dibimbing oleh PPN calon pengantin itu untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ada yang sampai 4-5 kali diulang nggak lurus 2 kalimat syahadatnya. Baru mengucapkan kalimat, gimana memahaminya? Siapa yang salah? Kita orang tua yang salah. Tidak memberikan pendidikan dan pelajaran yang benar kepada anak kita tentang agama kita sendiri. Dianggap sudah hafal aja, enggak. Itu satu, kita belajar cara mengucapkan. Diajarin anak-anak itu dari kecil bagaimana dia mengucap 2 kalimat syahadat yang benar. Nanti kemudian setelah dia bisa menginjak dewasa, bahkan mulai dari kecil, mulai dilatih untuk mengikut-ikut, ikut orang tuanya sholat, walaupun dia nggak tahu bacaannya. Sebab sistem anak itu kan suka meniru. Nah, kalau orang tuanya itu misalnya dilihatnya sholat, nah dia kadang-kadang berdiri di belakang, kalau nggak di sampingnya. Orang tuanya ruku, dia ruku pula, sujud juga. Walaupun dia nggak tahu, nggak masalah. Ini diperlihatkan supaya terbawa. Nah, kalau di rumah itu nggak pernah dilihatnya ada orang tuanya sholat, gimana anak itu mau niru sholat? Nah, setelah itu ya, kemudian kita bisa kasih pengertian sedikit-sedikit tentang agama. Mulailah mereka belajar baca Al-Quran, mulailah mereka membaca, menghafal bacaan-bacaan sholat. Itu belajar cara mengucapkan. Begitu mereka sudah mulai dewasa, mulailah kita memberi pengetahuan kepada mereka tentang cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Gimana cara mengamalkannya? La ilaha illallah, kemudian ditutup dengan Muhammad Rasulullah. Nah, ini perlu talqin zikir. Belajar kepada orang yang ahli zikir, yang bisa mengajarkan tentang zikir. Nah, kita cari guru yang orang bilang itu pembimbing rohani gitu. Nah, setelah kita menginjak sudah lewat dari dewasa, mulai kita sudah mulai berpaham, mulai umur sekitar 20 tahun ke atas lah. Mulai kita pahami apa sih maknanya la ilaha Muhammad Rasulullah itu. Nah, kalau tadi baru sekedar mengamalkan. Nah, sekarang kita belajar memahami isinya.
Kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah itu mah bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah, itu mah alih bahasa dari Arab ke Indonesia. Boleh-boleh saja dialihkan ke bahasa yang lain, bahasa Lampung, bahasa Semendo, bahasa Padang, terserah, yang penting kita ngerti. Tapi masalahnya isinya apa? Ini kan baru alih bahasa. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Yang bersaksi siapa? Yang disaksikan apa? Cara menyaksikan bagaimana? Munculnya penyaksian dari mana? Nah, ini mulai berpaham lah kita. Mulai mengkaji lebih jauh. Menggali isi dari dua kalimat syahadat. Umur kita sudah 40 tahun, ningkat lagi. Bagaimana kita memahami posisi dari dua kalimat syahadat itu? Asyhadu alla ilaha illallah syahadat tauhidnya, asyhadu anna Muhammad rasul syahadat rasulnya. Nah, kira-kira dalam posisi seperti apa kita ketika kita mengucap dalam syahadat tauhid? Kapan dalam posisi syahadat tauhid? Kapan kita dalam posisi syahadat rasul? Paham belum begitu? Nah, kalau belum paham, rugi kita, Pak. Umur sudah tua tapi hanya sekedar hafal dua kalimat syahadat. Anak TK sudah hafal. Kalau sama berarti nggak naik kelas. Nah, kita perlu tahu posisi. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Yang keempat. Yang kelima, naik lagi. Kalau tadi baru dibaca, lalu kemudian diamalkan, dipahami isi, dipahami posisi. Yang kelima gimana? Pakai. Gimana cara memakai dua kalimat syahadat itu? Hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Kesana arahnya. Nah, kalau sudah bisa kita memakai dua kalimat syahadat dalam kehidupan kita ini, insya Allah selamat, Pak. Selamat dunia, selamat akhirat. Nah, ini makanya dari awal diperdengarkan dua kalimat syahadat kepada anak yang baru lahir tadi. Karena ada kelanjutan. Kadang-kadang kita ini cukup, itu. Kadang-kadang nggak pula diperhatikan apa benar bacanya apa enggak, gitu ya. Gimana mau memahami lebih jauh lagi, ujung-ujungnya nggak ngerti kita tentang akidah kita sendiri. Nah, kalau akidahnya rusak, yang lain pasti rusak. Nah, sebab apapun ilmu, apapun amal yang bertentangan dengan akidah tauhid harus ditinggalkan. Nggak ada istilah ini kan budaya, bukan ajaran Islam. Nggak ada, Pak. Ya, kalau boleh budaya diteruskan, dilestarikan, ya, walaupun bertentangan akidah tauhid, tentu patung-patung berhala di Mekah dulu dibiarkan oleh Nabi. Kalau boleh budaya-budaya itu boleh dilestarikan walaupun bertentangan akidah tauhid, tentu patung berhala di Ka'bah dulu dibiarkan oleh Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah futuh Mekah, dibuang semua. Ini bertentangan dengan akidah tauhid. Begitu juga kita, Pak. Apapun budaya yang bertentangan dengan akidah tauhid harus tinggalkan. Tidak bisa. Oh, ini budaya bukan ajaran agama. Agama patokan. Jangan budaya jadi patokan. Di Lampung ini masih banyak, Pak. Ya, saya pernah dengar ada namanya Ngumbai Lawok. Ya. Jadi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita para nelayan, mereka bersyukur kepada Allah karena tangkapan ikannya lumayan. Nah, mereka tahun itu melaksanakan Ngumbai Lawok. Apa yang dilaksanakan di situ? Doa bersama, baca Yasin, tahlil, makan bersama. Ya, sampai di sini nggak ada masalah. Mereka nyembelih kerbau atau sapi, ibu-ibunya masak, ya, yang bapak-bapaknya berdoa, zikir, tahlil, baca Yasin, gitu ya. Selesai makan bareng. Nah, sampai di sini nggak ada masalah nih. Di mana letak masalahnya? Selesai acara doa bersama, rame-rame ke tengah laut bawa sampan dengan membawa kepala kerbau yang sudah didandan sedemikian rupa, lalu
persembahkan kepada penghuni laut. Nah di sini bermasalahan. Nah yang begini buang ini, ngumbai laut jalan terus, tapi yang satu ini jangan lagi gitu. Karena bertentang akidah. Itu satu. Ada lagi di kampung namanya ngumbai kebun, Pak. Ya. Ngumbai kebun, misalnya di satu atau kalau bahasa kami di kampung namanya atau. Dalam satu atau itu mungkin ada 20 orang yang punya kebun di situ, gitu ya. Lalu mereka melaksanakan doa bersama. Terutama kalau musim cengkeh itu sudah selesai panen. Nah, dulu tahun 70-an saya ingat betul itu musim cengkehnya lumayan. Nah, di Kerui sana itu. Nah, ini ngumbailah ya, nyembelih kerbau sampai 3 ekor sembelih, gitu. Nah, si ibu-ibu kumpul di satu lapangan yang pilih yang datar, gitu. Lalu mereka masak-masak. Si bapak melaksanakan zikir bersama, baca Yasin, baca manaqib Syekh Muhammad Saman. Doa bersama, setelah selesai makan bareng. Sampai di sini nggak ada masalah. Lanjut kalau yang begini nih, nggak apa-apa. Di mana letak masalahnya? Ketika memotong kerbau, menyembelih kerbau, masing-masing orang yang punya kebun mengambil daun enau yang masih muda, dianyam sedemikian rupa, lalu dilumuri dengan darah kerbau yang disembelih itu. Setelah dilumuri, lalu nanti selesai acara, masing-masing pergi ke kebun menggantungkan umbayan namanya. Menggantungkan anyaman itu yang sudah berlumur darah itu dengan keyakinan tahun depan lebih lebat lagi. Masya Allah, hilang Tuhannya. Masa darah kerbau yang bisa mengeluarkan buah cengkeh. Nah yang begini buang, jangan diteruskan. Ngumbai jalan terus, itu budaya. Tapi yang melumuri daun enau dengan darah digantungkan ke batang cengkeh supaya cengkeh itu lebat. Nah ini tinggalkan yang begini nih. Ini nggak benar secara akidah. Nah jadi bukan semuanya budaya harus tinggal, yang bertentangan saja dengan akidah itu harus tinggalkan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama, menanamkan akidah kepada anak-anak kita sedini mungkin. Lalu kemudian setelah mereka menginjak dewasa, bagaimana bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang tuanya. Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Hadis kursi. Kata Allah, kalau kamu ingat aku itu tanda syukur. Kalau kamu lupa aku tanda kufur. Jadi syukur dan kufur itu jaraknya ingat dan lupa, Pak. Ambil contoh. Ini air. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa bikin air. Paling-paling gali tanah, keluar air dibor gitu, keluar air dikemas. Atau ada mata air ditampung kemudian dikemas. Yang bikin air nggak ada. Siapa yang bisa bikin air? Allah. Kalau begitu punya siapa air? Punya Allah. Lalu untuk apa? Untuk kebutuhan makhluk. Nah kita sekarang haus, minum. Ketika kita minum air yang notabene-nya milik Allah, kita minum air ini, ingat Allah atau tidak? Kalau ingat Allah tanda syukur. Kalau tidak ingat Allah tanda kufur. Diminum sampai 2 gelas 3 gelas habis, Allah nggak pernah diingat. Airnya diminum, yang punya air tak diingat. Namanya kufur nikmat. Nah untuk mengajarkan ini maka diajarkan kepada anak-anak, kalau mau makan baca bismillah dulu. Nah ini salah satu contoh. Ya, kalau mau berjalan, kalau keluar mah bismillah, makan bismillah, selesai alhamdulillah. Ini langkah-langkah untuk mengajar anak bersyukur. Lalu berterima kasih kepada orang tua. Ini maaf Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, banyak langkah yang perlu kita lakukan. Tapi salah satu diantaranya bersalaman sama ayah dan bunda. Begitu mereka keluar rumah, salaman sama orang tua. Pulang dari rumah, salaman pula sama orang tua. Cuman di kita ini kadang-kadang salamnya nggak terarah. Gimana mengarahkan, kita orang tua aja sendiri nggak tahu cara salaman. Salaman, tangan dia yang diciumnya.
Bukan tangan ayah bundanya yang dicium. Salaman tangan dia sendiri gini kan. Kalau enggak ditaruhkan ke jidatnya, kalau ke pipinya. Ajaran siapa yang begini nih? Tapi berlanjut terus. Kenapa? Enggak ada yang menunjukkan. Ajarkan kepada anak untuk bersalaman itu dua. Pertama disebut taharruman, yang kedua tabarrukan. Jadi begitu anak kita salaman dengan kita, si anak mencium punggung telapak tangan dulu. Ini namanya taharruman. Jadi punggung telapak tangan ayah bundanya yang dicium, bukan punggung telapak tangan si anak. Si anak mencium punggung telapak tangannya si bunda. Nah, punggungnya ini yang dicium. Dihirup, bukan hanya ditempel. Nah, sesudah ini dicium, dihirup, dibalikan. Telapak tangannya yang dicium. Dihirup. Ini namanya taharruman, ini namanya tabarukan. Kalau ini penghormatan kepada orang tua, ini minta berkah. Aura yang ada di diri bapak dan ibu masuk ke tubuh si anak. Akhirnya anak penurut. Anaknya patuh kepada orang tua. Kenapa? Jiwa si bapak, aura badan bapak ibu masuk ke dalam tubuh anak. Jadi bukan ditempel ke pipi, dihirup. Nah, itu dua itu saja. Taharuman, tabarukan. Nah, minta berkah mak, minta berkah ayah. Dulu tangan ibu halus, tangan bapak halus. Tapi kena mencari nafkah, tak kenal hujan dan panas, tak kenal siang dan malam, berangkat pagi pulang malam. Sampai-sampai tangannya kasar untuk memenuhi kebutuhanku ya. Memenuhi kebutuhanku, Bu. Sekarang saya sudah dewasa, sudah besar, minta berkah. Maka dihirup. Itu doa yang tidak tertulis. Ya. Minta berkahnya, minta redonya. Insya Allah anak-anak akan menjadi penurut. Tapi kalau anak aja ciuman, taruh di pipi, taruh di jidat. Kadang tangan dia sendiri ciumnya. Tangan bapak emaknya nggak pernah dicium. Apalagi mau dihirup. Ujung-ujung anaknya nakal, bapak yang susah. Kenapa? Salah ajar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu salah satunya mengajar anak kita untuk berterima kasih kepada orang tua. Mulailah dari mencium tangan dulu. Ya, cium tangan dengan taharuman di punggung telapak tangan, kemudian di telapak tangannya sendiri. Kalau di punggung taharuman, kalau di telapak tangannya tabarukan. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk pada kita semua. Amin Allahumma amin. Setelah kita menjadi orang tua, ini prosesnya. Tadi mungkin sampai kita umur dewasa. Setelah kita menjadi orang tua, katakanlah umur 40 tahun ke atas, apa yang kita pikirkan lebih jauh? Ilayyal masir. Kamu itu mesti kembali ke aku, kata Allah. Jangan kembali ke yang lain. Ingat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, ini kita bercari Tuhan kita itu. Kita disuruh kembali ke Allah. Nah, Allah itu ada di mana? Bagaimana kita akan kembali kalau kita tidak mengenalnya? Ini mulailah proses kita mencari pengenalan diri kepada Allah. Mulai kaji diri. Makanya kata Nabi SAW, man balagha umruhu arba'ina sanatan walam yaghlib khairahu syarlahu falyatajahhaz ilan nar. Kalau orang sudah umur 40 tahun, kebaikannya tidak dapat mengalahkan kejahatannya, artinya lebih banyak jahat daripada baiknya, lebih baik mati daripada hidup di dunia. Lemparkan saja ke neraka daripada hidup ini. Kalau umur sudah 40 tahun, belum juga kebaikan bisa mengalahkan kejahatannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhirnya kita sudah menginjak tua, lalu yang terakhir, ilayyal masir. Kepada saya, kepadaku kamu akan kembali, kata Allah. Nah, mulailah kita mencari cara. Bagaimana cara kembali kepada Allah itu? Paling tidak 4 hal yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar dan cari. Pertama, cari alamat dulu. Kemana kita pergi sesudah mati. Yang kedua, kita pelajari rute jalan yang akan kita lewati.
Yang ketiga, kita siapkan kendaraan yang akan kita tumpangi. Dan yang keempat, kita siapkan bekal yang akan dibawa mati. Nah, ini kita sudah mulai berpikir ke sana, Pak. Kalau sudah umur 40 tahun nggak juga berpikir ke situ, ya nggak tahu lagi kita. Ya dah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu maka pengenalan Allah, pengenalan kita kepada Allah itu mutlak. Bahkan sering saya sampaikan, kewajiban utama manusia hidup di dunia ini bukan untuk ibadah. Kewajiban utama, kewajiban pertama manusia turun ke dunia untuk mengenal Allah. Awalu wajibin alal insani ma'rifatil ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia hidup di dunia ini adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu dulu. Nanti dulu urusan ibadah, kenali dulu. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam hadis kursi Allah berfirman, ana kanzan makhfiya fa uhibbu an urafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali. Maka kujadikan makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan mereka supaya mengenal aku. Jadi kewajiban pertama kita turun ke bumi ini adalah mengenal Allah. Nah, kalau ini belum kita tempuh, belum kita pahami, berarti misi kita yang utama belum jalan. Walaupun rajin ibadah. Nah, jadi oleh karena itu kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Terakhir, kita berharap mudah-mudahan Ananda Diara Safa Mahera binti Fikri Farurazi yang tadi sudah kita sebutkan namanya, mudah-mudahan beliau dipanjangkanlah umurnya, sehat jasmani dan rohaninya, diteguhkan imannya, dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleha. Amin. Allahumma amin. Allah hadiniya bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana na'budu ya kana nasta'in. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesabarannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.